wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 28921503660. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi dalam memenuhi nilai ujian akhir semester 5 dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Wina Sari Sumangning Tias, SIP, SEMM. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang mekanisme pembayaran internasional. Dan materi yang dibawakan adalah pentingnya pembayaran internasional, jenis-jenis pembayaran internasional, dan juga kondisi harga. Berikut materi yang akan saya bawakan. Terima kasih. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilakukan melalui bank. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional adalah: pertama, pembeli atau penjual terpisah oleh batas negara. Kedua, adanya perbedaan jenis dan nilai mata uang masing-masing negara. Yang ketiga adalah komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, berukuran besar masih menyita waktu. Yang pertama adalah pentingnya pembayaran internasional. Mekanisme pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak. Misalkan, dalam transaksi ekspor dan impor, melalui pembayaran advance payment atau pembayaran di muka, akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barangnya dikirimkan oleh penjual. Di samping pembayaran internasional, perlu diketahui bahwa kondisi harga yang berlaku dan disepakati oleh para pelaku ekonomi, khususnya importir dan juga eksportir. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembayaran. Yang pertama adalah pembayaran tunai. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat dikirim oleh eksportir atau sebelum barang diterima oleh ekspeditur. Resiko-resiko pembayaran tunai adalah: yang pertama, dalam pembelian barang, importir harus menyediakan dana walaupun yang dibeli belum diterimanya. Yang kedua, terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. Yang ketiga, adanya kemungkinan terjadinya keterlambatan datangnya barang maupun ketidakjujuran pihak eksportir. Yang keempat adalah bonafiditas ekspor tidak sepenuhnya diketahui oleh pengimpor. Selanjutnya adalah perhitungan kemudian atau upon account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam hal ini, resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Misal, eksportir harus mempunyai banyak modal, dan bila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing, resiko perubahan kurs menjadi tanggung jawab eksportir. Selanjutnya adalah bagan-bagan atau mekanisme transaksi dari penjual ke pembeli. Yang pertama adalah penjual menyerahkan barang tertentu terlebih dahulu kepada pembeli. Barang diterimakan kepada pembeli, penjual menyerahkan dokumen-dokumen komersial ke pembeli, pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada penjual. Cara ini akan dipakai jika A. Pembeli sudah dikenal dengan baik, keadaan perekonomian dan politik stabil, dekat dengan pasar. Kelemahan dari cara pembayaran ini adalah tidak digunakannya dokumen yang menjamin pembayaran, dan juga eksportir harus membiayai seluruh transaksi dagang terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pembayaran dengan surat wesel dagang. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya pengiriman. Surat wesel dagang atau Commercial Bill of Exchange sering disebut dengan draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam ini sering disebut dengan wesel. Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seorang yang ditujukan kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Draft pada dua macamnya itu adalah
Clean draft adalah draft yang tidak disertai jaminan dokumen barang dan juga dokumen draft, yaitu draft disertai jaminan dokumen pengiriman sesuai asuransi serta asuransi barang tersebut. Berikut adalah bagan atau mekanisme pembayaran menggunakan wesel. Pembeli dan penjual membuat kesepakatan kontrak jual beli atas sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. Barang dikirimkan oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu dengan kesepakatan sebelumnya. Eksportir menyerahkan dokumen kepada remitting bank atau bank negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Remitting bank melakukan collection order atau penagihan dengan menyertakan dokumen yang dikirim kepada collection bank atau bank negara importir yang akan melakukan pembayaran barang. Collecting bank menyerahkan dokumen surat wesel dagang kepada importir. Importir menerima dokumen atau menyetujui serta melakukan pembayaran. Collecting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada remitting bank. Remitting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada eksportir kapan pembayaran draft dilakukan. Maka wesel draft dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada wesel unjuk, yaitu wesel atau draft yang harus dibayar sesaat setelah diperlihatkan kepada pembeli. Yang kedua ada wesel datangnya barang, yaitu wesel atau draft yang harus dibayar setelah sesaat barangnya diterima. Yang ketiga adalah wesel berjangka atau sering disebut dengan time draft, adalah wesel yang pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu atau beberapa hari setelah barang datang. Selanjutnya adalah pembayaran dengan letter of credit. Letter of credit adalah surat kredit atau pemberian tahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabahnya yang ditunjukkan kepada korespondennya di tempat lain, dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang atau dana untuk orang atau perusahaan yang namanya disebut di dalam letter of credit. Dengan kata lain, LC ialah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang yang banknya sendiri yang mengabstir atau menyetujui dan membayarkan surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Dengan demikian, LC merupakan surat alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pada dasarnya terdapat 3 pihak yang ada di dalam letter of credit. Yang pertama adalah opener atau importir, adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. Yang kedua ada issuer, adalah bank di negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importir. Yang ketiga adalah beneficiary atau eksportir, adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Selanjutnya adalah mekanisme pembayaran menggunakan LC. Yang pertama adalah perjanjian tentang cara pembayaran dengan LC oleh importir dan eksportir. Lalu importir membuka LC bank di negaranya dengan mengisi permohonan LC. Selanjutnya menandatangani LC tersebut sebagai tanda jaminan pembayaran kepada eksportir. Importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Lalu dengan diterbitkannya LC tersebut, berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir. Selanjutnya, advice terhadap LC dilakukan confirming bank atas perintah issuing bank guna memperkuat jaminan LC kepada eksportir. Selanjutnya adalah wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Selanjutnya adalah wesel dan dokumen tersebut confirming bank dikirim kepada issuing bank. Setelah wesel ditandatangani oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirim ke importir setelah menandatangani trust receipt. Selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, terjadilah transaksi pembayaran antara eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi dan juga atas dokumen ekspor, importir dengan issuing bank melalui debit LC. Kelebihan metode pembayaran menggunakan LC adalah adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual, adanya jaminan penerimaan barang importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, dan juga adanya fasilitas hedging. Selanjutnya adalah pembayaran menggunakan kompensasi pribadi atau private compensation. Cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Bisa dilihat dari bagan ini ada Indonesia dan Jepang. Indonesia sebagai importir dan juga Jepang sebagai eksportir. Dengan demikian, utang piutang tersebut pembayarannya dapat diselesaikan tanpa
penukaran mata uang ke negara lain. Tapi biasanya untuk kompensasi pribadi ini sudah sangat jarang digunakan dalam perekonomian internasional. Selanjutnya adalah metode pembayaran dengan konsiasi atau consignment. Metode ini dilakukan karena saling mengenal dengan baik, saling mengetahui reputasinya, dan juga utamanya para pihak telah sering melakukan transaksi atau kerjasama bisnis. Jadi barang yang akan dijual adalah barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dengan termin waktu tertentu. Bisa dilihat di bagian atau mekanisme pembayaran ini dari sales ke barang, lalu ke delivery, lalu ke delivery interaction, lalu barang ke pembeli, dari bank dan juga ke penjual. Dan juga kemungkinan one prestasi antara lain. Yang pertama adalah pembayaran tidak membayar harga kepada penjual. Pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapatkan keuntungan dari penundaan pembayaran. Selanjutnya adalah bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukannya kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. Selanjutnya adalah kondisi harga. Yang pertama ada free alongside ship. Apabila harga akomodasi berdasarkan FAS, maka seluruh biaya sampai dengan akomoditas berada di samping kapal yang akan mengangkutnya menjadi tanggung jawab penjual. Jadi harga akomoditas menurut kondisi FAS sama dengan harga pembelian ditambah dengan semua biaya hingga akomoditas berada di samping kapal termasuk bea atau pajak ekspor dari keuntungannya sesuai dengan penjual. Yang kedua ada free on board. Kondisi harga barang impor atau free on board adalah penetapan harga barang yang diterima oleh penjual atau eksportir saat menyerahkan barang ekspor atau komoditasnya hanya sampai di kapal atau perut kapal. Kewajiban importir dalam syarat free on board adalah payment of the price, yaitu importir membayar harga yang diimportkan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak jual beli atau mau, license, authorization, dan formalities. Pihak importir dan eksportir memperoleh semua perizinan ekspor dan impor dari pemerintah yang berwenang dengan risiko dan juga biaya sendiri. Selanjutnya menerbitkan perjanjian pengangkutan atas biaya sendiri untuk mengangkut barang dari pelabuhan pemuatan ke atas kapal yang ditunjuk. Selanjutnya, importir mencari dan juga menentukan pelayanan dan kapal tertentu untuk mengangkut barang dari pelabuhan eksportir. Selanjutnya, importir menanggung semua resiko kerusakan dan juga kehilangan barang, serta berkewajiban membayar sendiri semua ongkos pengiriman barang. Selanjutnya adalah cost and freight. Harga barang yang dijual sudah termasuk harga jual barang ditambah ongkos kapal yang mengangkut barang ekspor tersebut dari pelabuhan pemuatan sampai ke tepi dermaga di pelabuhan tujuan negara importir. Eksportir tidak bertanggung jawab untuk mengasuransikan komoditas ekspor tersebut. Selanjutnya ada chief, cost, insurance, and freight. Eksportir bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan penyerahan barang ekspor sampai kapal yang memuat barang tersebut bersandar di dermaga pelabuhan tujuan importir sesuai dengan yang disebutkan dalam letter of credit. Untuk itu, eksportir wajib membayar semua ongkos dan biaya angkut barang sampai ke tujuan pelabuhan. Berdasarkan syarat chief, eksportir yang berkewajiban menutupi asuransi angkutan laut terhadap resiko kerusakan dan juga kerugian yang mungkin diterima importir selama proses pengiriman barang melalui laut. Selanjutnya ada carriage paid to, atau bisa disebut sebagai barang kepada pengangkut kapal yang ditentukan sendiri, tetapi eksportir wajib membayar ongkos angkat yang perlu untuk mengangkut barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebutkan. Artinya importir menanggung jawab resiko dan membayar semua setiap ongkos yang timbul setelah barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.